Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Astagfirullahalazim. Dia langsung menyebutkan seperti itu ya. Kita simak lagi. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Syekh Prihadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan teman-teman. Teman-teman, ini perlu kita ketahui. Salah satu cara pembenci Islam, musuh-musuh Islam untuk menghambat dakwah Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu dengan cara melakukan pembunuhan karakter terhadap ustadz-ustadz yang memang berpengaruh memberikan dakwah Islam di mana-mana. Kalau ada ustadz-ustadz yang tegas menyampaikan bahwa ini halal, ini haram, ini ada dicontohkan oleh Nabi, ini amaliyahnya nggak dicontohkan oleh Nabi, langsung dituding apa? Dituding khawarij. Kadang juga mengolok-olok dengan sebutan kadrun. Ada yang lebih parah lagi, malah dituduh apa? Seperti yang tertulis di bawah ini. Saya pun juga sering dituduh seperti itu oleh orang-orang yang menulis di kolom komentar beberapa video yang saya upload. Percayalah teman-teman, itu adalah strategi pembenci agama Islam untuk membungkam kaum muslimin dalam menyebarkan agama-agamanya. Ya, kita bisa lihat banyak sekali para ulama di Indonesia yang sebenarnya menyebarkan kebaikan tapi malah dituding-tuding ya yang buruk gitu. Baru-baru ini beredar sebuah video seseorang yang menuding-nuding Ustadz Abdul Somad sebagai orang yang sesat, sebagai orang ahli neraka. Astagfirullahalazim. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kajiannya Ustadz Abdul Somad, merasa tidak cocok dengan kajiannya Ustadz Abdul Somad, paling tidak ya ditanggapilah dengan cara keilmuan jika ingin menanggapinya. Tanggapilah dengan cara akademisi, bukan cara menjustis demikian ya, langsung dituduh ahli neraka. Astagfirullahalazim. Coba kita simak nih ya. Nanti saya akan bongkar dari mana pola pikir semacam ini muncul. Oke, coba kita simak dulu videonya. Apakah selain aswaja boleh masuk surga? Boleh masuk surga. Surga itu bukan milik agama, surga itu milik Allah. Siapapun boleh masuk surga. Di mana surga itu? Surga itu di bumi ini. Nanti setelah kau mati, kau dilahirkan lagi ke bumi ini. Jadi surganya di sini. Nah, dia mengatakan bahwa surga itu di bumi ini. Jadi orang yang sudah mati nanti akan dilahirkan lagi ke bumi ini. Ini adalah bentuk pola pikir reinkarnasi ya, sama seperti itu. Dan ini bukan ajaran agama Islam tentunya ya, karena di Islam tidak ada hal-hal yang demikian. Orang yang sudah mati di dalam ajaran agama Islam itu ruhnya akan dibawa ke akhirat. Ada alam barzah, ada alam kubur dan lain sebagainya. Oke, kita ulang lagi ya. Surganya di sini. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Astagfirullahalazim. Dia langsung menyebutkan seperti itu ya. Kita simak lagi. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka. Dia Astagfirullahalazim. Padahal sangat wajar sekali kalau ada seorang ustadz yang menjelaskan ini haram, ini halal. Ya memang harus dijelaskan. Justru menjadi kesalahan besar jika sesuatu yang haram kita halalkan. Jika sesuatu yang haram tidak kita sampaikan, itu adalah hal yang haram. Ya kita simak lagi aja. nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz-Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-takuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa
bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah Aduh, bahasa Arab itu bahasa pilihan. Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kita sebagai muslim sedikit ataupun banyak harus paham mengenai bahasa Arab. Bukan berarti Allah tidak mengerti bahasa yang lainnya. Ini ngaco, ini kita simak lagi ya. Kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya, surga itu milik Allah, dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Macam itu. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Kita simak baik-baik. Ini terbongkarnya di sini nih. Surga itu milik Allah dan nggak ada urusan sama agamanya. Semuanya jadi bisa masuk. Jadi kesimpulannya, surga itu milik Allah dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Oke, fix. Ini dia terpapar dengan pemahaman kaum liberal yang menganggap bahwa semua orang bisa masuk surga dengan agama apapun. Karena di pikirannya orang-orang liberal itu semua agama sama aja gitu. Hanya saja caranya yang berbeda. Ini sama seperti pemikirannya Abu Janda dan kawan-kawannya. Maka kita tidak heran jika melihat video-video Abu Janda dan kawan-kawannya itu ya melakukan ritual ibadah umat agama lain. Bahkan yang lebih parah, yang kemarin saya reaksi ya, kaum liberal mencoba untuk membangun pemikiran di masyarakat bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu bukanlah orang kafir. Nauzubillahi min zalik. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawat, agama langit seperti Yahudi maupun Nasrani. Jadi mengkafirkan orang di luar agama Islam walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Kalau semua orang sudah beranggapan bahwa Yahudi dan Nasrani bukanlah orang kafir, maka orang tidak ragu lagi untuk menjadi murtad. Berhati-hatilah teman-teman ya, karena mereka juga selalu berkedok aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, wal jamaah, berjamaah menghidupkan sunnahnya Nabi. Jelas ini jauh sekali dengan pemahamannya orang liberal yang menganggap semua agama sama, ikut-ikutan dengan ritual agama orang lain, menganggap semua orang dengan agama apapun bisa masuk surga. Nauzubillahi min zalik. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi cuma Islam aja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib dimiliki oleh setiap muslim. Pemikiran seperti itu menganggap bahwasanya Islamlah agama satu-satunya kebenaran, jalan menuju surga. Adapun umat agama lain menganggap bahwa agamanya paling benar, ya terserah. Setiap umat beragama ya berhak memiliki pemikiran semacam itu. Justru menjadi munafik yang sangat besar sekali kemunafikannya, menganggap semua agama benar, semua agama sama. Ya, semoga kita semua terhindar ya dari orang-orang yang semacam ini, dan jangan sampai paham-paham liberal ini masuk ke ajaran pondok pesantren, membius para santri-santri yang ada di pondok pesantren. Nauzubillah, jangan sampai, karena bisa rusak generasi bangsa kita berikutnya. Namun apakah sudah ada pondok pesantren yang terpapar liberalisme? Wallahu a'lam bisawab. Intinya kita berhati-hati ajalah, jangan sampai terpengaruh dengan kaum-kaum liberal. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata yang salah.